Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanyan Subianti dengan nomor NIM 1862150085. Saya akan memaparkan materi pengembangan keterampilan melaksanakan model pembelajaran efektif dengan mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Dr. Anda Rijawati MS. Guru yang efektif adalah guru yang menemukan cara dan selalu berusaha agar anak didiknya terlibat secara tepat dalam suatu mata pelajaran. Menurut Suemo Sasmito tahun 1988 halaman 119 dalam Triantono tahun 2011 halaman 20. Ada dua faktor yang mempengaruhi keefektifan pembelajaran. Yang pertama, faktor guru, yakni berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua, faktor pembelajaran, yakni berkaitan dengan konten atau isi dari materi pembelajaran, bahan ajar, lingkungan belajar, durasi pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Pembelajaran efektif dan berkualitas. Efektif artinya mencapai target yang ditetapkan dalam rencana. Kualitas adalah suatu proses belajar mengajar yang terjadi secara efektif sehingga menghasilkan keberhasilan tujuan yang dicapai. Pembelajaran berkualitas terkait capaian atau hasil yang dicapai melalui proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan berkualitas menurut Jane tahun 1985, diantaranya yang pertama merancang atau desain, yang kedua melaksanakan atau execute, yang ketiga menilai atau evaluatif. Merancang melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai dari awal pendahuluan, lalu melakukan kegiatan inti dan pengembangannya, diakhiri dengan penutup untuk mengidentifikasi dan evaluasi. Pembelajaran yang efektif berkaitan dengan guru yang efektif. Menurut Good and Brupy dalam Mick Jagger tahun 2007 menjelaskan guru yang efektif adalah guru yang menggunakan waktu pembelajaran secara maksimal. Yang kedua, menyajikan bahan atau materi pembelajaran dengan cara tertentu sehingga memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, memantau program dan kemajuan. Yang ketiga, merancang kesempatan belajar bagi peserta didik untuk menerapkan pengalaman belajarnya. Bersedia mengulang kembali jika diperlukan. Yang terakhir, mematok harapan tinggi tetapi tujuan tersebut realistik. Menurut Slapin tahun 1994, menyusun suatu model pembelajaran efektif berdasarkan hasil kerja dan mengidentifikasikan unsur-unsur pembelajaran, diantaranya yang pertama kualitas pembelajaran, yang kedua tingkat pembelajaran yang memadai, yang ketiga ganjaran, yang keempat waktu. Mengembangkan keterampilan belajar efektif. Yang pertama, pengaturan waktu, membuat daftar prioritas dan menghindari penundaan. Yang kedua, pemecahan masalah, menghadapi tantangan yang dihadapi dalam belajar. Guru harus mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara tepat. Yang ketiga, motivasi, yaitu mendorong anak tetap bersemangat dan bertahan dalam belajar. Yang keempat, pengelolaan lingkungan yang baik akan meningkatkan efektivitas belajar anak. Yang kelima, metode belajar yang beragam, memiliki referensi belajar yang berbeda. Yang keenam, penggunaan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya merupakan keterampilan penting dalam siswa untuk menggunakannya, seperti penggunaan buku, teks, sumber online, perpustakaan, atau bantuan dari guru atau rekan sejawat. Suasana yang efektif dalam pembelajaran. Yang pertama, permisif.
kebebasan peserta didik dalam berbicara atau berpendapat. Yang kedua, pemilihan media belajar yang sesuai. Metode pembelajaran yang sesuai secara stimulan untuk menghidupkan suasana pembelajaran yang baik. Yang ketiga, suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan akan terjadi apabila keterlibatan penuh perhatian peserta didik. Kesimpulannya, pembelajaran efektif dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Pembelajaran dapat disebut efektif jika siswa terlibat secara aktif melaksanakan tahapan-tahapan prosedur pembelajaran. Dan dari segi hasil, dianggap efektif jika tujuan pembelajaran dikuasai secara tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.